kemudian bukan hanya pelaku tawuran yang bisa menjadi korban, bahkan yang bukan pelaku tawuran malah jadi korban ya. Betul. Nah, terkait dengan korbannya sendiri itu, apakah seperti kita ketahui BPJS Kesehatan juga pemirsa itu tidak menanggung ya korban dari tawuran atau kekerasan, dalam hal ini orang yang terluka atau korban dari kekerasan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, bagaimana wewenang untuk penindakan tidak ada di DPRD, ada di pemerintah daerah melalui Satpol PP-nya, kemudian juga ada kepolisian, ya, kemudian ada yang paling berkepentingan di situ untuk melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dengan saya Rizaldi di sini dalam acara PLC PKS Legislative Corner yang tentunya akan membahas isu-isu di sekitar Kota Bogor, permasalahan sosial di Kota Bogor bersama dengan narasumber yang tentunya kompeten dari anggota DPRD Kota Bogor fraksi PKS. Bersama saya sudah ada Bapak Haji Muhammad Dodi Hikmawan SE. Beliau adalah anggota dari Komisi 4 DPRD Kota Bogor. Nah, tentunya apa yang akan kita bahas di sini, kita punya permasalahan yang sangat pelik ya saat ini. Tawuran merajalela, Pemkot Bogor bisa apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dodi? Alhamdulillah. Hari ini mungkin kesibukannya hampir setiap hari tetap ya berkunjung ke dapil ya. Juga seperti kita tahu Pak Dodi, di beberapa pekan ke belakang ini permasalahan tawuran semakin meningkat ya. Setelah beberapa bulan sempat terhenti antara tawuran antar pelajar. Nah, sekarang trennya malah bukan pelajar saja, tapi lebih ke kelompok pemuda, masyarakat, bahkan sampai usia-usia yang sudah berkeluarga ikut tawuran. Nah, di sini kita akan coba menggali lebih dalam, mencari solusi tentunya, membahas apa sih penyebab dari tawuran itu terjadi. Sekarang yang dulu-dulu anak-anak sekolah, siswa sekolah, tapi sekarang lebih ke meluas nih. Jadi bagaimana Pak Sri? Iya, jadi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bogor, saya kira ini merupakan permasalahan yang harus disikapi dengan lebih serius lagi. Bahwa sudah ada tawuran dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian hari ini kita mendapatkan frekuensinya semakin banyak, kemudian bukan hanya pelaku tawuran yang bisa menjadi korban, bahkan yang bukan pelaku tawuran malah jadi korban ya. Ini yang menjadi hal yang kemudian mengkhawatirkan kita bersama di situasi bulan Agustus di mana kita harusnya merdeka, mendapatkan rasa aman, mendapatkan rasa kesejahteraan dan lain sebagainya. Kita saksikan masyarakat, orang tua merasa khawatir ya kepada putra-putrinya, kepada lingkungan yang kurang aman ya di beberapa waktu sekarang ini. Nah, ini saya kira menjadi PR bersama untuk kemudian pemerintah Kota Bogor bersama lembaga vertikal, horizontal yang ada ya, kepolisian, kemudian dari komunitas dan lain sebagainya untuk betul-betul memperhatikan permasalahan ini, menyelesaikan secara baik.
Oh begitu. Pemkot Bogor yang tadi Bapak Dodi jelaskan beserta seluruh stakeholdernya sudah menangani ya, mungkin ada perlu evaluasi juga. Nah terkait dengan korbannya sendiri itu, apakah seperti kita ketahui BPJS Kesehatan juga pemirsa itu tidak menanggung ya korban dari tawuran atau kekerasan, dalam hal ini si orang yang terluka atau korban dari kekerasan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, bagaimana peran serta atau apa yang akan dilakukan oleh Pemkot dalam hal ini? Ya. Saya mengapresiasi terlebih dahulu kepada pemerintah Kota Bogor yang sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan, baik itu Kota Layak Anak, kemudian Kota Adipura, kemudian beberapa waktu yang lalu juga kepolisian sudah melakukan upaya penindakan ya kepada minuman keras ya, bahkan sudah memusnahkan bersama Pak Wali Kota. Ini beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, tetapi kita melihat masih perlu untuk ditingkatkan peran serta masyarakat, orang tua dan lain sebagainya. Betul bahwa Kota Bogor sudah mencapai UHC ya, Universal Health Coverage ya. Terakhir sebelum insya Allah sudah ada perubahan, angkanya 97,23% warga Kota Bogor sudah menjadi peserta BPJS. Tetapi ini konsekuensinya, selain bahwa semua rumah sakit harus melayani masyarakat Kota Bogor ya, meskipun dia belum menjadi anggota, belum menjadi peserta, menunjukkan KTP dia sudah harus dilayani oleh rumah sakit. Tapi yang kita khawatirkan ketika permasalahan tawuran atau begal yang terjadi di wilayah Kota Bogor, kita tidak bicara ini kabupaten, kota, tapi ketika kita temukan permasalahan ini terjadi di Kota Bogor, siapapun pelakunya, ini menjadi perhatian kita bersama. Ya. Ada kebijakan dari BPJS bahwa korban dari tawuran, korban dari begal itu tidak di-cover sama sekali. Tidak di-cover oleh BPJS ya. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat, oleh dalam tanda petiknya yang berpotensi kemudian terlibat dalam tawuran, berpikir ya, bahwa kalau sampai mereka menjadi korban dari aksi tawuran ataupun begal, ini biayanya nggak sedikit. Jadi beban keluarga ya? Ya betul. Kami mendapatkan informasi laporan dari Dinas Kesehatan, angka untuk kemudian anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bogor untuk kasus korban tawuran, korban begal ini paling rendah 5 juta, bahkan sampai ada yang angkanya 139 juta. Ya luar biasa ya. Yang terkena menjadi korban adalah warga tidak mampu, mereka bukan pelaku, tapi harus merasakan luar biasa ya musibah ini. Bagaimana masa depannya, bagaimana pendidikannya, waktu yang terbuang, biaya yang keluar, energi yang dikeluarkan. Nah ini bukan hanya pada korban ya yang kita prihatin, tapi ini menjadi introspeksi buat kita bersama. Mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi siapa tahu nanti ke depan siapa lagi yang kemudian harus menjadi korban. Nah, kita tidak menginginkan itu. Kita evaluasi bersama, kita antisipasi, kita lakukan upaya-upaya preventif dan menyelesaikan masalah utamanya. Gitu kan. Baik. Ya, mungkin perlu juga tindakan yang akan dilakukan oleh DPRD seperti apa mengenai tindak lanjut dari kasus tawuran ini, karena memang ini bukan permasalahan atau penyelesaian dari pemerintah saja. Nah, apa langkah-langkah yang akan dilakukan DPRD untuk bisa minimal meminimalisir kejadian-kejadian tawuran? Ya, jadi sebagaimana fungsi tupoksi dari DPRD,
kita mendorong pertama secara aturan ya. Kita mendorong untuk ada perda ataupun undang-undang yang kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, baik itu Kota Bogor, provinsi, bahkan tingkat nasional, untuk kemudian membahas ya atau melakukan upaya penanganan masalah ini. Wewenang untuk penindakan tidak ada di DPRD, ada di pemerintah daerah melalui Satpol PP-nya, kemudian juga ada kepolisian, ya, kemudian ada yang paling berkepentingan di situ untuk melakukan upaya-upaya, termasuk dinas pendidikan. Maka oleh karena itu kita mendorong kepada dinas-dinas yang terkait, ya, saya catat di sini misalnya Disdik ya, bagaimana dinas pendidikan melakukan kegiatan-kegiatan, upaya-upaya baik itu dalam kurikulum maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, ada nilai-nilai edukasi, ya. Kemudian juga sosialisasi agar anak-anak didik kita tidak terlibat dalam tawuran ya, yang bisa jadi mungkin mereka diajak oleh kakak kelasnya, alumni yang selama ini kan jadi alasan tuh ini alumninya, tapi sampai dengan saat ini kita tidak selesai menyalahkan alumni. Ya. Kalau saya memperkirakan sebenarnya ada kontribusi yang pertama bisa jadi ada faktor selain tadi lingkungan ya, baik dari alumni, teman-teman sekelas, teman bergaul, ya, media sosial. Kemudian yang perlu kita khawatirkan juga adalah narkoba dan minuman keras. Oh, penyebabnya. Narkoba dan minuman keras. Seberapa persen ini harus dikaji, diteliti, ya, yang kemudian pelaku-pelaku ini melakukan tawuran ataupun tindakan kriminal lainnya, ya, begal dan sebagainya, dalam kondisi sadar atau kebutuhan ekonomi, ya, karena miskin, atau tadi pengaruh dari obat-obatan dan minuman keras. Ya, ini butuh kebersamaan untuk melakukan upaya-upaya preventif dan upaya-upaya antisipasi di masa depan tidak terjadi lagi tawuran yang merajalela di Kota Bogor. Baik Pak Dodi, mungkin sebelum closing statement bisa kita gambarkan juga dari faktor penyebab tawuran ini sering terjadi. Di antara memang faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pola pendidikan, dan tentunya perlu kerjasama yang lebih masif antara pemerintah dengan masyarakat, dengan lingkungan sekolah, gitu, dan elemen-elemen lainnya agar permasalahan tawuran ini bisa mungkin kita bisa hentikan. Ya, pertama bisa kita jelaskan sini pola pendidikan dari keluarga adalah yang utama, ya, karena bagaimanapun juga selain tentunya pengaruh dari lingkungan, sosial media yang sudah banyak sekali dengan mudahnya kita melihat, gitu, akhirnya terjadi pemicu untuk tawuran itu terjadi. Juga tadi yang Bapak Dodi bilang, jelaskan terkait dengan masih maraknya peredaran minuman keras dan narkoba. Kita tahu memang rata-rata kejadian tawuran ini, perkelahian kekerasan itu diawali dengan minuman keras dan narkoba. Nah, baik Pak Dodi, mungkin untuk closing statementnya dari obrolan kita tadi, apa yang bisa dijelaskan untuk para pemirsa? Baik, Bapak Ibu, para warga Kota Bogor yang saya cintai, permasalahan yang ada di Kota Bogor bukan hanya milik ataupun tanggung jawab pemerintah Kota Bogor, bukan hanya tanggung jawab DPRD, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Butuh kebersamaan, butuh duduk bareng
butuh kekuatan yang kita upayakan, ya, menghadirkan lingkungan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Saya mengajak kepada kita semua, para orang tua, kemudian dinas pendidikan, kemudian juga kepolisian, kita dengan kasus-kasus yang terjadi merasa khawatir, tapi tidak cukup merasa khawatir, tapi harus ada upaya yang harus kita lakukan bersama. Alhamdulillah saya saksikan di lingkungan juga ada Siskamling, Ronda yang terus dihidupkan, kemudian ada Satgas pendidik tawuran yang dibentuk oleh sekolah-sekolah. Nah, ternyata ini masih perlu untuk kemudian didukung oleh kita semua, ya, para orang tua, para rohaniawan, para ustadz, ya, perlu untuk kemudian juga menghadirkan kurikulum ataupun pembahasan tentang bahayanya penyebab-penyebab yang menyebabkan tawuran, ya, di Kota Bogor ini. Jadi saya mengajak kita bersama untuk menghadirkan Kota Bogor yang lebih baik dengan cara apa? Tentunya dengan sesuai posisi kita masing-masing, ya, berkontribusi untuk Kota Bogor. Sebagai orang tua, bagaimana kita memastikan anak-anak kita bermain, bergaul, ya, melakukan aktivitas yang aman, ya. Kemudian juga kepolisian melakukan upaya-upaya antisipasi dengan patroli. Satpol PP kita minta untuk betul-betul menjalankan tugasnya, menertibkan yang ada atau yang ditindak sementara ini mungkin yang ada dilaporkan, ya, atau yang cukup besar, tapi yang di warung-warung kecil dan lain sebagainya, bahkan yang online, ya, ini belum bisa diantisipasi. Nah, ini menjadi bagian dari perhatian kita bersama. Mudah-mudahan dengan wacana ataupun pembahasan hari ini kita mendapatkan edukasi, kemudian kesadaran bersama mengantisipasi terjadinya tawuran di Kota Bogor dan permasalahan-permasalahan yang lain. Baik, Pak Dodi, terima kasih atas waktunya hari ini, statementnya hari ini, juga gambaran. Mungkin gak cukup ya waktunya untuk membahas secara rinci, ya. Tapi bagi pemirsa yang ingin lebih tahu bagaimana tentang tingkat kinerja dari para anggota dewan di fraksi PKS di Kota Bogor, bisa mengikuti akun-akun media yang ada di fraksi Kota Bogor. Baik pemirsa, cukup sekian pembicaraan yang kita lakukan hari ini di PLC. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui terkait dengan kinerja para anggota dewan fraksi PKS Kota Bogor, bisa mengikuti akun media sosial di bawah ini. Jangan lupa follow, share, dan komen terkait dengan pembicara kita hari ini. Mungkin dari pemirsa ada yang ingin memasukkan atau hal-hal apa yang akan kita bahas, silakan komen. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Pembela Rakyat.